Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Aira, wanita yang hari ini dipaksa menikah oleh ayahku. Pria yang harus kujalani hidup bersamanya bukanlah sosok yang selama ini aku impikan. Dia tukang sampah. Ya, tukang sampah. Bayangkan betapa hancurnya hatiku ketika aku tahu bahwa ayah yang seharusnya melindungiku justru memilihkan seseorang yang jauh dari dunia dan status sosial keluargaku. Sepanjang hari ini, aku tidak berhenti menangis. Mata ini bengkak, hati ini sakit. Aku merasa seperti harga diriku diinjak-injak. Teman-temanku yang selama ini selalu kuteman-temani, kini tahu aku harus menikah dengan seorang pria yang dianggap hina di mata mereka. Aku tidak pernah bisa membayangkan akan memakai gaun pengantin dengan air mata bercucuran seperti ini. Ayah berkata bahwa pernikahan ini demi kebaikanku untuk menyatukan dua keluarga dan melindungi masa depanku. Tapi aku belum bisa mengerti bagaimana masa depanku akan lebih baik dengan pria yang dari cara berpakaian dan bicara saja sudah membuatku malu. Aku takut. Takut akan masa depan yang tak pasti. Takut akan derita yang mungkin menantiku. Tapi aku harus menurut, aku anak perempuan yang taat. Besok pagi aku akan resmi menjadi istrinya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi satu yang pasti, air mataku belum berhenti jatuh sampai sekarang. Malam pertama kami di rumah kecil itu. Aku duduk di kamar pengantin, menunggu dia datang. Hatiku penuh pertanyaan dan kegelisahan. Tubuhku gemetar bukan karena dingin, tapi karena takut akan apa yang akan terjadi. Ketika dia masuk, bukan sosok kasar atau kotor yang aku bayangkan. Justru sebaliknya, dia rapi, dengan wajah tenang yang tidak menyiratkan kesederhanaan pekerjaannya sebagai tukang sampah. Tapi yang membuatku terkejut adalah ketika dia membuka brankas kecil di sudut ruangan. Aku tidak tahu harus berkata apa saat melihat isinya. Tumpukan surat berharga, sertifikat tanah, bahkan dokumen bisnis yang rapi tersusun. Semua itu membuatku berpikir, apakah selama ini aku salah menilai? Hatiku campur aduk. Apakah ini jebakan? Atau ayahku ternyata punya alasan lain di balik semua ini? Aku menangis lagi malam itu, bukan karena sedih, tapi karena bingung dengan kenyataan yang berbeda dari yang kukira selama ini. Setelah pesta yang tak pernah aku impikan itu berakhir, aku masuk ke kamar pengantin dengan hati yang remuk. Gaun pengantin yang masih menempel di tubuhku terasa seperti jerat. Aku duduk di tepi ranjang, menunduk, menahan tangis. Raka, pria yang kini menjadi suamiku, sedang duduk di lantai, menggulung selimutnya di pojokan kamar. Dia tidak bicara sepatah kata pun, tidak juga mendekatiku. Seolah dia tahu aku sangat membencinya. Aku menatap wajahnya dalam remang-remang lampu kamar. Wajah yang lusuh, rambut acak-acakan, tubuhnya penuh bekas luka, dan tangannya kasar seperti sudah bertahun-tahun bergelut dengan sampah. Namun ada sesuatu di sorot matanya. Entah apa, tapi membuatku merasa aneh. Sorot yang tenang, tidak menuntut, bahkan seperti menyimpan luka yang lebih dalam dari milikku. Tidurlah, Alia, katanya pelan, tanpa menoleh. Kau tidak perlu takut, aku tidak akan menyentuhmu. Aku tertegun. Dia menyebut namaku, tapi dengan nada yang tidak seperti pengemis. Lebih seperti pria yang terpelajar. Aku pun hanya diam. Badanku lelah. Tapi mataku terus memandangi dia yang kini tertidur berselimut kain tipis. Sementara aku di atas ranjang empuk masih memakai mahkota pengantin yang berat. Tangisku akhirnya pecah malam itu. Bukan karena aku dipaksa menikah, tapi karena hatiku bingung. Pria itu, kenapa rasanya tidak seperti yang aku bayangkan? Dan malam pertama kami pun berakhir bukan dengan pelukan,
bukan juga dengan kata-kata manis, tapi dengan tangis. Tangisku dan keheningan yang entah kenapa terasa menenangkan. Keesokan harinya, aku bangun dengan mata sembab. Raka sudah tidak ada di dalam kamar. Hanya sisa lipatan selimut di lantai dan bau samar kopi dari dapur. Aku turun pelan-pelan. Kupikir dia akan marah karena aku tidak menyapanya. Tapi saat aku sampai di dapur, kulihat dia sedang duduk di kursi rotan, menyeruput kopi hitam dengan tenang. Ia mengenakan kemeja putih sederhana, tapi rapi. Bukan lagi baju kumal kemarin. Mataku membelalak. "Bajumu?" tanyaku, spontan. Dia hanya menoleh sebentar, lalu tersenyum kecil. "Aku punya beberapa baju bersih. Jangan khawatir, aku nggak akan buatmu malu." Aku tidak tahu harus membalas apa. Kupikir, dia akan tetap tampil seperti pengemis. Tapi hari itu, untuk pertama kalinya, aku merasa dia bukan seperti pria yang hidup di jalanan. Hari-hari berikutnya berlalu begitu cepat. Kami tinggal di rumah kecil peninggalan nenekku, jauh dari kota, dikelilingi kebun. Setiap pagi, Raka selalu bangun lebih dulu. Dia masak sarapan, membersihkan halaman, bahkan mencuci bajuku, tanpa diminta. Tapi ada satu hal yang terus menggangguku, sebuah kamar di sudut rumah. Pintu besi itu selalu dikunci, dan aku pernah melihat Raka masuk ke sana diam-diam. Saat dia keluar, wajahnya berubah muram. Aku sempat mendekat ke pintu itu dan mendengar bunyi klik, seperti brankas dibuka. Kenapa rumah sekecil ini punya brankas? Apa yang disembunyikan Raka? Kecurigaanku mulai tumbuh. Aku tahu dia bukan orang biasa, tapi aku juga tidak tahu siapa dia sebenarnya. Dan saat aku tanya soal kamar itu, dia hanya bilang, "Itu bukan waktunya." Aku mulai takut, tapi juga penasaran, karena di balik pintu itu, aku yakin ada rahasia yang bisa mengubah segalanya. Aku tidak bisa berhenti memikirkan pintu besi itu. Setiap kali Raka keluar dari kamar itu, wajahnya berubah serius, seperti menahan beban berat yang tidak bisa ia bagi denganku. Aku mencoba berpikir positif, bahwa mungkin ada alasan yang baik di balik semua rahasia ini. Suatu malam, aku memberanikan diri mendekati kamar itu saat dia tertidur. Aku mendengar suara-suara lirih dari balik pintu besi. Ada bisikan, suara touch keyboard, dan aroma tinta yang kuat. Aku semakin bingung. Apa sebenarnya yang dia lakukan di sana? Apakah dia menyimpan sesuatu yang berbahaya? Atau justru sesuatu yang berharga? Aku menulis di dalam hatiku, aku ingin mempercayainya. Tapi rasa penasaran yang membara membuatku ingin tahu lebih jauh. Meskipun aku takut akan kebenaran yang mungkin kutemukan. Hari itu, aku memutuskan untuk tidak menunggu lagi. Ketika Raka pergi ke pasar, aku menyelinap ke kamar dengan pintu besi itu. Dengan hati berdebar, aku mencari-cari di sekitar brankas yang terkunci. Tiba-tiba, di bawah meja kecil, aku menemukan sebuah amplop lusuh yang berisi tumpukan surat. Surat-surat itu tertulis dengan tinta yang mulai pudar, tapi jelas terasa penuh emosi dan keputusasaan. Aku mulai membaca, dan satu surat membuatku terdiam lama. Itu adalah surat dari seorang wanita yang menulis tentang kehilangan dan pengkhianatan. Surat itu juga berisi harapan besar agar Raka tetap kuat dan menjaga harga dirinya. Air mataku jatuh saat membaca kata-kata penuh harapan itu. Aku merasa aku mulai mengerti mengapa ayah memaksaku menikahinya. Raka bukan sekadar tukang sampah, dia menyimpan luka dan masa lalu yang lebih berat daripada yang pernah aku bayangkan. Aku ingin bertanya banyak hal, tapi aku masih takut. Apa yang akan dia katakan jika aku tunjukkan surat ini? Aku harus siap menerima jawaban apapun. Malam itu setelah membaca surat-surat yang mengoyak jiwaku,
Aku duduk di ruang tengah menunggu Raka pulang. Detik demi detik terasa begitu lambat. Saat suara langkah kaki mendekat dari halaman, hatiku berdetak makin kencang. Raka masuk rumah sambil membawa kantong plastik berisi sayur dan roti. Wajahnya tampak lelah, tapi tetap menyunggingkan senyum kecil saat melihatku. Tanpa sadar, aku berdiri dan memanggil namanya. Raka. Untuk pertama kalinya aku menyebut namanya, bukan dengan rasa jijik atau benci, tapi dengan getaran yang bahkan tidak bisa aku jelaskan sendiri. Dia tertegun. Matanya menatapku, seolah tak percaya. Tangannya yang memegang kantong plastik sedikit gemetar. Ada apa? Tanyanya lembut. Aku menunjukkan surat yang kutemukan. Aku membacanya, kataku pelan. Ia terdiam lama sebelum akhirnya menarik napas panjang. Jadi kamu tahu. Aku mengangguk. Tapi aku belum tahu semuanya. Aku ingin kamu yang bercerita. Raka, siapa kamu sebenarnya? Wajahnya berubah. Untuk pertama kalinya, aku melihat air mata menggenang di pelupuk matanya. Aku akan cerita, Aira. Tapi tidak malam ini. Aku butuh waktu. Dan entah kenapa, aku tidak marah. Aku hanya mengangguk, lalu duduk di sampingnya. Kami terdiam cukup lama, namun keheningan itu terasa seperti awal dari sebuah pengakuan besar. Hatiku belum tenang. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak lagi melihatnya sebagai pria hina. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku ingin tahu lebih jauh, lebih dalam, bahkan mungkin lebih dekat. Keesokan harinya, suasana di rumah kami berbeda. Tidak ada lagi keheningan yang canggung, tapi juga belum ada jawaban pasti. Raka hanya berkata, nanti malam, aku akan ceritakan semuanya. Dan aku menunggu. Saat malam tiba, ia duduk di depan jendela, memandang langit yang gelap tanpa bintang. Aku duduk di belakangnya, menunggu kalimat pertamanya dengan jantung berdebar. Aku bukan siapa-siapa sekarang, katanya pelan. Tapi dulu, aku pernah punya segalanya. Aku menahan napas. Aku adalah direktur muda dari sebuah perusahaan properti milik keluargaku. Ayahku seorang pengusaha besar, ibuku dosen universitas, hidupku lengkap. Sampai satu keputusan bodoh menghancurkan semuanya. Ia menoleh padaku. Sorot matanya seperti menyimpan luka bertahun-tahun. Adikku meninggal karena kesalahanku. Aku terlalu sibuk mengejar proyek, sampai lupa bahwa dia butuh bantuan. Setelah itu, aku meninggalkan semuanya. Uang, jabatan, keluarga. Aku hidup di jalanan sebagai bentuk penebusan. Air mataku jatuh tanpa sadar. Ayahmu adalah sahabat almarhum ayahku. Dia tahu siapa aku sebenarnya. Karena itu dia memintaku untuk menikahimu dengan satu syarat. Aku harus menyembunyikan identitasku, biar kau mengenal aku, bukan hartaku. Tanganku gemetar. Selama ini, yang kupikir hina, justru orang yang paling jujur dan paling tulus dalam hidupku. Aku tidak sanggup bicara apa-apa malam itu. Aku hanya menunduk dan menangis. Tapi kali ini, bukan karena sakit, melainkan karena aku mulai menyadari, mungkin aku jatuh cinta. Sejak malam itu, aku tidak lagi melihat Raka sebagai tukang sampah. Setiap kali aku menatap matanya, aku seperti sedang melihat seseorang yang telah melewati badai besar dalam hidup, tapi tetap memilih untuk tidak menyalahkan siapapun. Aku tidak tahu kapan tepatnya perasaan ini tumbuh. Mungkin saat dia membuatkan aku teh setiap pagi, atau saat dia mencuci bajuku tanpa mengeluh. Atau saat aku melihat luka-luka di tangannya, yang ternyata bukan bekas kerja kotor, tapi bukti dia pernah menolong orang lain tanpa pamrih. Aku mulai menunggunya pulang setiap sore. Aku mulai memasak untuknya. Bahkan mulai memilihkan bajunya yang rapi.
Dan yang paling aneh, aku merasa cemburu saat dia menerima telepon dari seseorang yang tidak kukenal, meskipun dia menjelaskan itu hanya rekan lama dari masa lalunya. Tapi aku takut. Takut kalau semua ini cuma permainan. Takut kalau hatiku kembali dikhianati seperti dulu. Namun malam itu, semua keraguanku runtuh. Saat aku merasa sangat lelah dan pingsan di dapur, Raka menggendongku ke kamar. Dia menyelimuti tubuhku, menurunkan suhu AC, dan duduk di tepi ranjang tanpa berkata apa-apa. Aku hanya setengah sadar, tapi aku mendengar gumamannya. Aku akan jaga kamu, Aira. Dengan cara yang benar, bukan karena kamu istri yang dipaksakan padaku, tapi karena aku benar-benar ingin jadi tempat pulangmu. Aku pura-pura tidur, tapi air mataku tidak bisa ditahan. Aku menggenggam selimut erat-erat. Hatiku bergetar. Karena malam itu aku sadar, aku sudah benar-benar jatuh cinta pada pria yang dulunya kuanggap hina, tapi ternyata jauh lebih mulia dari siapapun yang pernah kukenal. Hari itu, ulang tahun pernikahan kami yang pertama. Raka bilang dia ingin membawaku ke tempat spesial. Aku tidak tahu kenapa aku begitu gugup. Padahal kami sudah menjalani banyak hal bersama. Mobil tua yang biasa dia pakai mendadak diganti. Kali ini sebuah mobil SUV hitam menjemput kami. Sopirnya mengenakan setelan jas. Aku terpaku. Raka hanya tersenyum dan menggenggam tanganku. Kita ke tempat yang seharusnya sudah kamu tahu sejak lama. Katanya. Mobil berhenti di depan sebuah gedung tinggi, megah, berkelas. Di atas pintunya tertulis, Aira Foundation. Namaku? Aku langsung menoleh pada Raka, bingung setengah mati. Dia hanya berkata, ayo masuk. Di dalamnya, ada ruang kerja modern, tim profesional, dan beberapa anak-anak kecil yang menyambut kami dengan pelukan. Mereka yatim piatu dan ternyata, selama ini Raka membiayai kehidupan dan pendidikan mereka. Ini mimpiku sejak dulu, ucap Raka pelan. Dan kamu adalah bagian dari mimpi itu sekarang. Aku membangun yayasan ini sejak 5 tahun lalu dari bisnis daur ulang dan investasi diam-diam. Aku menyamar jadi tukang sampah bukan karena ingin bersembunyi, tapi karena aku ingin menemukan seseorang yang bisa mencintaiku tanpa melihat nama, jabatan, atau kekayaanku. Air mataku jatuh begitu saja. Aku pernah kecewa pada cinta yang dangkal, Ra. Lanjutnya. Tapi kamu, bahkan saat membenciku pun, kamu tidak pernah menindas. Kamu bertahan, kamu belajar, dan kamu jujur dengan perasaanmu. Aku memeluknya. Erat. Untuk pertama kalinya, bukan karena terpaksa, tapi karena aku bangga jadi istrinya. Hari itu, aku tidak hanya menemukan siapa suamiku sebenarnya, tapi juga menemukan diriku yang baru, yang lebih kuat, yang lebih utuh. Karena cinta yang tumbuh bukan dari harta, tapi dari ketulusan. Dan hari itu, aku sadar, ayahku tidak menghancurkan hidupku. Justru dia menyelamatkanku. Dengan memaksaku menikah. Dengan pria paling luar biasa yang pernah ku kenal.